adalah thariqahnya syaitan, jalan-jalannya setan, saudaranya setan. Tidak baik ya kalau memang kepercayaan Pak Deddy seperti itu. Mang Ate kekeh ya menjejalkan pikirannya agar menjadi pikiran publik. Persepsinya agar menjadi persepsi publik. Padahal dari dulu ketika dia menjejalkan pikirannya, sedikit orang yang menerima dan banyak orang yang menentang. Itu faktanya. Boleh dicek di kolom komentar Mang Ate ketika dia mengkritik tajam persoalan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena jelas apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ya. Coba kita cek dulu sama-sama apa yang dia sampaikan, lalu kita uji sejauh mana kebenaran apa yang dia sampaikannya. Wayahna nya dipencit terus pakai dahar urang dia bala kecelakaan nya huluna dikubur sukuna dikubur kade huluna jeung sukuna dikubur lain mistik lain mistik lain kronik doma matong dihakan hulu jeung sukuna sabab hulu jeung sukuna pipa nyakiteun kolesterolna tinggi bising jadi stroke bising jadi jantung dahar dagingna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengoreksi Gubernur Jawa Barat ya. Kita apresiasi penuh program-program beliau yang pro rakyat, program-program beliau yang baik, yang sudah nampak terlihat selalu diupdate dalam konten-konten imma YouTube, Facebook, Instagram atau TikTok beliau selalu kita simak. Namun untuk beberapa hal yang berkaitan tentang fikih dan tauhid, ini perlu kita luruskan. Di dalam menyembelih hewan, imma sapi ataupun kambing ataupun ayam hingga onta sekalipun, tidak ada satupun keterangan tentang ajaran mengubur kepala dan kaki hewan. Tidak ada. Ajaran tersebut kita bisa temukan di dalam kepercayaan animisme, dinamisme, kepercayaan leluhur di masa lalu, di zaman pra-Islam. Atau barangkali kita boleh sebut ya kalau yang berkaitan dengan Sunda ya kepercayaan saudara kita dari aliran kepercayaan Wiwitan ya atau Kejawen dan lain sebagainya. Adapun di dalam Islam, tindakan mengubur kepala atau kaki hewan setelah disembelih hukumnya haram secara mutlak jika tujuannya untuk dipersembahkan kepada jin dan lain sebagainya. Islam memandang kurban ini adalah suatu persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyan luhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging hewan kurban ataupun darah-darah hewan kurban tersebut kalau tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Di masa jahiliyah sendiri dahulu orang-orang jahiliyah pada kala itu mengorbankan sapi ataupun kambing ataupun unta adalah untuk dipersembahkan kepada sesembahan mereka. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka lumuri sekitaran Masjidil Haram dengan darah-darahnya dan seterusnya. Ini perbuatan musyrik, tidak dibenarkan oleh agama Islam. Adapun yang diajarkan oleh Deddy Mulyadi tentang mengubur kepala atau kaki hewan itu bukan ajaran Islam ya. Islam memandang itu suatu mubadzir dan kita pahami innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu adalah thariqahnya syaitan, jalan-jalannya setan, saudaranya setan. Siapa yang melakukan pemubadziran atau pemborosan itu bisa dikategorikan dia sedang berada dalam thariqah syaitaniyah, jalannya syaitan, nauzubillah. Nama khud masofa da makadar. Ini saran dari saya. Apa yang baiknya dari Pak Gubernur silakan ambil. Bagaimana beliau begitu peduli kepada fakir, miskin, peduli kepada alam, lingkungan. Silakan untuk dijadikan teladan. Adapun tentang ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah agar jangan diikuti. Semisal yang tadi ya, kepala hewan, kaki hewan dikubur
dengan alasan kolesterol. Sebetulnya kalau berbicara kolesterol, semua hewan itu ada kolesterolnya pada dia. Semuanya ada. Yang kan hanya kepala, kaki, badannya pun ada kolesterolnya. Jangan dikamuflase ajaran animisme, dinamisme dengan dalih kolesterol. Nah, itu tidak baik ya. Kalau memang kepercayaan Pak Deddy seperti itu, silahkan untuk diri sendiri saja. Jangan diajarkan kepada umat Islam Jawa Barat, apalagi dikontenkan, apalagi dipublikasi ya, jangan ya. Karena itu berbahaya untuk orang-orang awam. Karena Anda seorang figur, kami para santri tidak ingin umat Islam Jawa Barat mengikuti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jangan mengatasnamakan santri, Pak. Ya, karena santri tidak semua kayak Anda pikirannya. Saya pun santri. Alhamdulillah. Jadi jangan merasa menganggap bahwa pikiran Anda itu mewakili pikiran santri-santri. Udah jelas, Kang Deddy mengatakan ini untuk menjaga kolesterol. Bahwa kemudian di dalam badannya juga mengandung kolesterol, iya. Tetapi tidak setinggi di kepala dan di kaki. Faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Dan apakah itu untuk sesembahan? Apakah proteksi kesehatan Kang Deddy itu hanya manipulasi? Padahal faktanya untuk jin misal, kepala kambing, kaki kambing kenapa dipendem di tanah? Uji aja gaya keseharian proteksi kesehatan Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat. Kalau kita melihat ya, benar-benar beliau itu menjaga sekali kesehatan, bukan hanya dirinya tetapi masyarakat. Pernah di beberapa kesempatan atau setiap beliau datang ke rumah masyarakat, kan suka ngecek tuh bumbu masak di dapur. Kalau ada micin, dia katakan seharusnya ini micin tidak boleh ada di dapur. Kenapa sih? Karena kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak micin, itu berbahaya, Pak. Merusak sel, urusan ginjal, dan lain sebagainya. Itu. Jadi memang beliau itu sangat menjaga sekali terhadap kesehatannya. Seandainya seperti inilah. Beliau mengatakan, ini saya kasih kambing, saya kasih sapi, tapi pendem kepalanya, potong kakinya juga dipendem, karena itu mengandung kolesterol. Lalu di keseharian beliau, ya terhadap barang-barang yang berpotensi ada penyakitnya di sana, beliau tidak jaga. Misal ketika datang ke rumah warga, ada micin di dapur, beliau tidak menegur, tidak memperingatkan warga itu. Bahkan yang pakai Magicom nih, ya nyangu pakai Magicom, kan beliau katakan kepada masyarakat, kalau bisa Anda kan santai nih, nggak terlalu sibuk, udah aja nyangu pakai asupan. Kenapa? Karena kandungan gulanya kalau masih di dalam Magicom itu tinggi. Kalau pakai asupan, otomatis airnya netes. Lebih sehat pakai asupan daripada pakai Magicom. Itu beliau sering loh mengingatkan masyarakat. Karena di lembur pakuan di rumahnya juga masih pakai asupan. Kenapa? Karena lebih sehat. Begitu. Jadi benar-benar loh beliau itu di dalam hidupnya menjaga sekali kesehatan. Kalau tidak menjaga kesehatan kesehariannya, lalu nyuruh motong kepala kambing lalu dipendem, kaki kambing lalu dipendem, itu bolehlah kita berasumsi, kenapa? Ente di dalam kesehariannya juga ceroboh kok ini kepala sapi suruh dipendem, kaki sapi suruh dipendem, kaki kambing suruh dipendem, kepala kambing suruh dipendem. Jangan-jangan itu untuk persembahan, bukan untuk proteksi penyakit. Menjaga kesehatan. Boleh dong. Kalau seperti itu kita berasumsi demikian. Tapi memang beliau itu sangat menjaga sekali kesehatan. Dan bukan hanya beliau. Beliau ingin tularkan penjagaan kesehatannya kepada masyarakat Jawa Barat yang lain.
Begitu Pak. Bahkan beliau itu kan katakan sudah berapa puluh tahun ya beliau sudah tidak mengkonsumsi obat yang ada kimianya di sana. Itu beliau katakan itu di dalam rangka menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi benar-benar ini orang ingin menularkan gaya hidup sehatnya kepada masyarakat. Karena terasa oleh beliau. Ya, kalau sakit saya nggak pernah minum obat dan jarang sakit. Begitu. Saya pun secara pribadi nih lagi sedikit-sedikit mencontoh gaya hidup sehat meskipun untuk ngopi nggak bisa dikurangi. Belum bisa. Ngopi aduh susah. Tapi lambat launnya tetap ada kepikiran keinginan untuk merubah pola hidup. Kembali ke kehidupan seperti dulu zaman baheula lah. Ya makan yang kulub-kulub, nggak goreng-goreng dan lain sebagainya. Pengen seperti itu. Siapa sih yang nggak pengen sehat? Bentar. Siapa sih yang nggak pengen sehat? Semuanya pengen sehat, hidup sehat. Orang tua dulu dan sekarang itu kan beda. Beda Pak. Dulu itu panjang-panjang usianya. Sekarang itu berapa tahun juga udah sakit-sakitan. Itu akibat yang dikonsumsi oleh kita dulu dengan sekarang berbeda. Ya, begitu. Dan itu pengen ditularkan kepada masyarakat Jawa Barat. Gaya hidup, pola hidup beliau itu. Yang sangat memproteksi sekali. Ya, sangat menjaga sekali urusan kesehatan. Begitu. Jadi ini saya kira karena melihat keseharian beliau yang menjaga sekali terhadap makanan, ya itu mah benar-benar ingin memproteksi aja dari penyakit. Masyarakat jangan sampai tertular penyakit gara-gara apa yang beliau berikan. Misalnya ngasih kambing, gara-gara itu masyarakat jadi kolesterol. Beliau ngasih sapi, gara-gara itu masyarakat jadi kolesterol dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Saya termasuk orang yang ngeunah kalau pakan kepala-kepala itu ya. Yang gaji-gaji itu saya paling suka. Dan alhamdulillah ketika dicek kolesterol saya juga tinggi. Dan itu bahaya. Dan saya sedikit memproteksi lah sekarang. Ya. Yang goreng-goreng dan lain sebagainya. Memang harus dijaga. Faktanya seperti itu Pak. Bukan urusan hukum ini, hukum ini, hukum ini. Iya. Boleh. Gak ada hukum Islam larang. Tapi urusan penyakit. Ya. Urusan penyakit, urusan menjaga kesehatan kan wajib. Dan jelas ini mengandung kolesterol tinggi. Bukan haram mengkonsumsinya. Tetapi kita wajib menjaga diri. Wajib menjaga kesehatan. Dan ini berpotensi ada penyakit masuk bila kita konsumsi. Artinya, silakan. Jadi bukan untuk penyembahan. Ya, kepada makhluk halus, jin dan lain sebagainya. Itu benar-benar lah urusan menjaga kesehatan masyarakat Jawa Barat khususnya. Karena beliau melakukan itu di dalam kehidupan kesehariannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mengata ya, jangan suudon Anda. Dan jangan merasa bahwa pikiran Anda itu mewakili pikiran santri. Apalagi mewakili pikiran warga Jawa Barat. No. Saya kira juga masyarakat akan menerima apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Bukan penyembahan, tetapi menjaga kesehatan.